Shalom. Pengumuman Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura Minggu 22 Mei 2022. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan kepada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan atau belum terdaftar sebagai anggota jemaat dapat menghubungi Majelis Jemaat di WIK di mana jemaat berdomisili. Selanjutnya pengumuman Majelis Jemaat sebagai berikut. Pertama, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga dalam lingkungan jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Mei 2022 jam 9.00. Ibadah hanya berlangsung satu kali di gedung gereja. Dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus juga akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada satu orang dewasa yang berpindah keyakinan dari agama Islam ke agama Kristen Protestan. Kedua, pelayanan kesehatan. Disampaikan kepada jemaat bahwa urusan diakonia bekerja sama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Jayapura Utara akan kembali melaksanakan pelayanan kesehatan bagi orang tua lanjut usia atau posyandu lansia, dan juga bagi bapak, ibu, saudara-saudari di pos binaan terpadu. Adapun waktu pelaksanaannya sebagai berikut. Untuk posyandu lansia akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 Mei 2022 mulai jam 9.00 sampai dengan jam 12.00. Sementara untuk pos binaan terpadu akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Mei 2022 mulai jam 9.00 sampai jam 12.00. Diharapkan jemaat dapat mengambil bagian dalam pelayanan kesehatan dimaksud. Yang ketiga, penerimaan murid baru PAUD Pengharapan. Disampaikan kepada jemaat bahwa penerimaan peserta didik baru atau murid baru PAUD Pengharapan Jayapura tahun ajaran 2022-2023 telah dibuka mulai tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022. Formulir pendaftaran dapat diambil di gedung PAUD Pengharapan Jayapura setiap hari kerja mulai jam 10.00 sampai dengan 12.00. Majelis mengimbau keluarga-keluarga yang anak-anaknya akan mengikuti pendidikan usia dini dapat mendaftar pada PAUD Pengharapan yang adalah milik Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Yang keempat, penerimaan siswa baru SMP YPK Paulus 25 Jayapura. Majelis meneruskan informasi penerimaan peserta didik baru atau siswa baru SMP YPK Paulus 25 Jayapura yang dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama mulai tanggal 18 Mei sampai dengan 31 Mei 2022 dan tahap kedua mulai tanggal 2 Juni sampai dengan 30 Juni 2022. Informasi lebih lanjut tentang pendaftaran dan pengambilan formulir dapat langsung ke SMP YPK Paulus 25 Jayapura pada setiap hari kerja mulai dari jam 8.00 sampai jam 13.00.
Yang kelima, niat nikah. Niat nikah saudara Olandia Marten Mansi, alamat Asrama Polisi Klofkam Wik Aspol, dengan saudara Siti Hajijah Hayomi, alamat Aspol Klofkam. Pengembalaan nikah telah dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Mei 2022 jam 16.00 bertempat di ruang konsistori, dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Senin 23 Mei 2022 jam 10.00 bertempat di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Majelis pendamping dalam pengembalaan dan pemberkatan adalah Majelis Wikaspol. Bila pasangan tersebut hadir dalam ibadah ini, dimohon berdiri. Niat nikah yang kedua, niat nikah saudara Haldi Lili Goli, alamat Apeo Kali Wik Apeo, dengan saudara Elisabeth Titania Gunawan, alamat Kompleks Pajak 3 Entrop. Pengembalaan nikah akan dilaksanakan pada hari Rabu 2 Juni 2022 jam 16.00 bertempat di ruang konsistori, dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Juni 2022 jam 12.00 bertempat di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Majelis pendamping dalam penggembalaan dan pemberkatan adalah Majelis Wik Apeo. Bila pasangan tersebut hadir dalam ibadah ini, dimohon berdiri. Yang keenam, aksi 5 menit. Untuk menunjang pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, maka Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit. Dan amplop tersebut dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini dan mengembalikannya pada lagu terakhir sebelum menerima berkat pada kotak-kotak putih yang telah tersedia. Adapun dukungan serta pemberian sumbangan dari warga jemaat, majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan yang mempunyai pekerjaan pelayanan ini memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ibadah jam 16.00 sampai dengan selesai dilayani Ibu Pendeta Amelia Waimuri MTH, piket Majelis Wiklofkam, pemain horjen Bapak Penatua Jenusi, pemandu pujian Bapak M. Kumur dan Ibu Y. Dimara. Demikian pengumuman majelis jemaat untuk diketahui, dan atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E. A. Watofa STH, Sekretaris Penatua J. Johannes Penusi SIP. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat disilakan berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian rohani 11 ayat 1 dan 2. Kami puji Engkau-Ku.
Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam keadaan berdiri, jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan hukum Tuhan yang terambil dari hukum kasih. Dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan hukum yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita, kita akan menyanyi bersama dari Mazmur 32. Jemaat Tuhan, kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, karena kebenaran itu tidak ada pada kita. Dan kalau kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita, pelanggaran kita, dan menyucikan kita dari kejahatan kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, ya Bapa. Kami sadar sebagai manusia, sebagai anak-anak-Mu, kami telah hidup dalam segala kesalahan dan dosa yang sadar atau tidak. Kami tahu bahwa kami telah melanggar perintah-perintah-Mu. Kami tidak mengasihi sesama kami, dan kami juga tidak mengasihi Engkau, Tuhan. Ampunilah akan segala kesalahan dan dosa kami yang sudah kami perbuat, dengan kata, perbuatan, sikap, bahkan rancangan-rancangan pikiran dan hati kami yang melukai Engkau dan sesama kami. Sehingga di hadapan hadirat-Mu Tuhan, Engkau menerima kami apa adanya. Engkau mau mengampuni kami. Engkau mau menyucikan kami. Kami rindu Tuhan. Kami mendapat belas kasihan Tuhan. Dan kami memperoleh rahmat dan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan dosa. Amin. Mazmur 32 ayat 1. Dengarlah berita keampunan dosa, sabda Yesus kepada semua orang yang sungguh-sungguh telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak akan menolak dia. Amin. Nyanyian yang sama ayatnya yang kedua. Amin.
Jemaat Tuhan, kita menyiapkan nyanyian rohani 77. Kita akan mengaku iman percaya kita. Jemaat dipersilakan berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ku percaya Yesus Kristus. Duduk kembali. Firman Tuhan bagi kita di minggu ini terambil dari Perjanjian Lama, Yehezkel pasal 37. Kitab Yehezkel pasal 37 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Yehezkel pasal 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Mari kita berdoa minta terang Roh Kudus. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus, Engkaulah firman yang hidup. Kami memohon Roh Kudus-Mu yang Engkau utus tinggal dalam hati kami, sehingga ketika kami membaca firman-Mu kami mengerti. Ketika kami mendengarkan firman-Mu kami memahami, dan kami mau hidup dan melakukan firman-Mu sebagai tanggung jawab kami secara iman. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita membaca secara bersama-sama. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil. Yehezkel 37 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan membawa aku keluar dengan perantaran Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anakku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini.
Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Demikian jauh firman Tuhan, dikatakan berbahagia segala orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara dalam hatinya. Haleluya. Jemaat Tuhan, ada banyak berkat Tuhan yang telah kita alami dalam kehidupan ini. Maka kita akan memberikan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur, mengiringi persembahan kita menyanyi Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya. Berkat yang kau
Shalom. Izinkan saya untuk membacakan nama-nama yang memberikan pengucapan syukur dan perpuluhan. Ada 2 keluarga yang memberikan pengucapan syukur. 1, seorang bapa alamat Wiklufkam mengucap syukur atas berkat Tuhan. 2, keluarga yang tidak sebut nama alamat Wiklufkam mengucap syukur atas berkat Tuhan. 3 keluarga yang memberi perpuluhan. 1, seorang bapa alamat Wiklufkam. 2, keluarga yang tidak sebut nama. 3, keluarga yang tidak sebut nama alamat Wiklufkam. Terima kasih. Mohon didoakan oleh hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur untuk semua yang kami alami. Betapa banyaknya berkat yang kami alami. Kami tidak dapat menghitungnya, Tuhan. Hidup kami adalah tanda persembahan syukur kepadamu. Biarlah Tuhan, Engkau menerima persembahan-persembahan yang kami beri dari kelebihan kami, bahkan dari kekurangan kami. Biarlah Tuhan itu menjadi persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk setiap pribadi keluarga yang mengucap syukur untuk perbuatan Tuhan yang besar pada minggu ini. Mereka datang membawa pengucapan syukur mereka, 2 keluarga dan 3 keluarga pribadi yang membawa perpuluhan. Terimalah persembahan mereka. Inilah persembahan kami. Pakailah persembahan ini menjadi berkat Tuhan ketika Engkau memberkati. Berkatilah seluruh hidup dan kehidupan kerja dan pergumulan kami, sehingga kami terus percaya bahwa di dalam Engkau kami mengalami berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus korban syukur kami membawa hidup dan persembahan kami kepadamu ya Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita dilawat oleh Tuhan di sepanjang minggu ini dari pagi hingga jam 6, jam 9, dan hari ini jam 4 sore kita yang terus datang kepada Tuhan dengan pembacaan yang sama, Yehezkiel 37. Ayat 1 hingga 14, tema yang diberikan oleh sinode kepada kita, Allah yang hidup memberikan kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita manusia selalu mengalami yang namanya penderitaan. Entah itu karena kemiskinan, atau memang karena jatuh dalam penderitaan, karena sakit, musibah, dan seterusnya. Namun penderitaan yang sangat berat kita alami bukan masalah makan minum, pekerjaan, mungkin ada berkat nanti kita bisa memperoleh. Penderitaan ketika kita
punya hubungan dengan Tuhan itu putus. Penderitaan karena dosa. Ini penderitaan yang sangat sulit dan hanya Yesus yang bisa menyelesaikan. Ketika kita mengalami penderitaan karena akibat kita melawan Allah, kita melanggar firman-Nya dengan melakukan apa? Ada banyak kesalahan dan dosa. Hati kita tidak mengalami yang namanya damai sejahtera. Jiwa kita tidak akan mengalami ketenangan karena hubungan kita dengan Allah sudah renggang, bahkan jauh. Hidup kita lebih kepada keinginan dan kita kembali kepada dosa. Pembacaan minggu lalu. Akibat dari semua itu, kita tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik, tapi juga secara iman. Ini yang terjadi. Ada banyak kematian rohani manusia saat ini. Hidup tanpa pengharapan. Karena jatuh dalam kesalahan dan dosanya sendiri. Saudara, kalau kita orang Kristen, namun Kristus tidak ada dalam kita, karena kita tidak percaya, karena masalah yang kita hadapi, karena tantangan, karena penderitaan, dan kita tidak percaya bahwa Tuhan itu hidup, Dia sanggup untuk memberi kita kekuatan. Kita kecewa, kita putus asa. Akibatnya, hidup tanpa pengharapan, kita mengalami yang namanya kematian rohani. Penderitaan tanpa akhir. Hari ini banyak orang menderita dan kematian rohani yang kita alami. Tidak ada semangat lagi untuk berdoa. Tidak ada semangat lagi untuk melayani. Tidak ada semangat lagi untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada banyak penderitaan yang kita alami, yang kita lihat di sekitar kita. Apakah Allah membiarkan keadaan ini terjadi? Baik dalam keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, bahkan dunia ini. Yehezkiel 37 ayat 1 hingga 14 mau memberitahukan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Sekali lagi, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Ia sanggup memberikan kehidupan bagi kita, setiap orang yang mau berbalik, yang mau percaya, yang punya pengharapan di dalamnya. Sehingga tema ini, Allah yang hidup memberikan kehidupan. Bagaimana Allah memakai Yehezkiel sebagai seorang pemimpin yang melaksanakan tugas panggilannya di tengah-tengah penderitaan masyarakat orang Yahudi yang sedang ada di tawanan di Babilonia dengan kekuatan kekerasan dari Nebukadnezar. Allah mau supaya Yehezkiel memberikan pengharapan kepada mereka. Hati mereka sudah beku, hati mereka sudah tidak percaya kepada Allah. Karena apa? Karena mereka sendiri telah melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah. Ganjarannya mereka harus dibuang. Yehezkiel harus memberitakan pengharapan kepada mereka bahwa Allah akan memberikan roh yang baru kepada mereka, supaya mereka hidup kembali dengan semangat dan kekuatan yang baru. Yehezkiel adalah seorang nabi yang pada tahun 597 sebelum Masehi, Yehezkiel bersama dengan orang-orang Israel yang diangkut itu adalah orang-orang pintar, orang-orang bijaksana, termasuk para pemimpin-pemimpinnya, untuk ditawan sementara bait Allah di Yerusalem dihancurkan. Dan pada tahun 593 sebelum Masehi, ia dipanggil, dari imam dia dipanggil menjadi seorang nabi.
Yehezkiel adalah seorang nabi dengan satu karakter bahwa dia memiliki pengalaman-pengalaman visioner. Dia melihat jauh ke depan. Hari ini apa yang terjadi oleh umat Allah, dia tahu apa yang bakal terjadi, sehingga dia kasih tahu sebelum semuanya terjadi kepada para pemimpin umat, para raja. Dia kasih tahu bahwa akan ada kehancuran, dan mereka tidak suka. Para penguasa tidak suka dengan berita kritik yang disampaikan oleh Yehezkiel. Namun dia adalah seorang yang sangat berani dalam menyuarakan kebenaran, bahwa Allah sedang menegur umat Israel supaya bertobat. Dan Yehezkiel menitik beratkan arti Sabat, supaya orang-orang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Bagaimana menghargai bait Allah, rumah Allah. Bagaimana beribadah yang sejati, supaya Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Sama dengan nabi-nabi yang lain, Hosea, Yehezkiel juga mengatakan bahwa Israel sejak dulu mereka selalu berulang-ulang jatuh dan jatuh lagi dalam kesalahan dan dosa. Tapi dia selalu memberitahukan bahwa rahmat Allah, kasih Allah, janji Allah tentang seorang pemimpin yang seperti Daud, yang dia akan hadir bijaksana, dia akan memimpin umatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah kasih Allah sehingga dia memberikan pengharapan bahwa mereka akan dilepaskan dari keadaan mereka hari ini. Ketika mereka jauh dari Allah, mereka ada di Babel, sedangkan Yerusalem ada di sana, bait Allah di sana. Mereka tidak dapat datang mempersembahkan korban syukur. Korban syukur harus dibawa ke bait Allah. Bagaimana mereka bisa pengampunan dosa? Apa yang dibuat? Mereka harus berdoa. Itu menggantikan persembahan mereka. Doa-doa yang mereka naikkan. Karena jauh dari bait Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pasal 37 memberikan kita gambaran yang jelas tentang Israel yang hendak dibangkitkan kembali. Kebangkitan Israel ketika mereka ada di Babylon, di tempat pembuangan, berada dalam tekanan atau penguasa raja asing, raja yang tidak mengenal Allah. Israel bagaikan orang yang sudah mati, digambarkan. Israel bagaikan tulang-tulang manusia yang berserakan di suatu lembah. Tulang-tulang itu amat kering. Tulang-tulang itu sebentar lagi akan berubah menjadi tanah, debu, dan musnah. Bayangkan, kalau Allah membiarkan, maka hari ini tidak ada Israel lagi. Keadaan hari itu digambarkan oleh Allah ketika Yehezkiel melihat. Itulah keadaan orang-orang Israel. Tulang-tulang yang banyak dalam keadaan berserakan, mati, kering. Tidak hanya menggambarkan fisik mereka, penindasan, kekerasan, ketidakadilan yang dialami oleh umat Israel tidak ada lagi. Mau bicara apa? Mereka hanya ada di bawah penindasan dan kekuasaan. Secara fisik, tapi juga secara kehidupan rohani, Israel semakin jauh dari yang diharapkan. Kehidupan rohani mereka semakin merosot. Allah tidak ada. Hari ini kita di Papua, orang Kristen mengalami hal yang sama, baik di Papua, di mana saja. Bagaimana kita bangkit? Apakah kita harus berperang? Firman Tuhan hari ini luar biasa bagi kita. Yesaya 37. Tulang-tulang itu dia kering, menjadi tanah, debu, sebentar habis. Tidak ada artinya. Tapi karena kemurahan Tuhan,
dia mengutus Yehezkiel untuk pergi bernubuat, memberikan hidup kepada mereka, memberikan pengharapan kepada mereka bahwa Tuhan ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam pergumulan mereka, dalam masalah mereka. Tuhan melihat, Tuhan tahu, Tuhan mendengar, bahkan Tuhan merasakan itu. Sehingga Yehezkiel katakan, Tuhan Allah katakan, pergi, bernubuatlah kepada tulang-tulang itu, berikan mereka hidup. Visi Yehezkiel sendiri sebagai seorang nabi, dia keheranan. Sehingga dia bertanya kepada Tuhan Allah ketika Tuhan memerintahkan dia. Tuhan, tulang-tulang itu sudah amat kering. Dan ketika dia bernubuat, tulang-tulang yang amat kering itu mulai menyatu antara tangan, kaki, dia mulai membentuk manusia. Dan ketika dia bernubuat lagi, daging menempel urat dan mulai bangkit manusia. Namun dia harus menghembuskan nafas roh Allah itu ke dalam manusia itu, sehingga harus bangkit manusia yang baru. Manusia yang tadinya sudah mati itu, dia dibangkitkan oleh Allah. Israel yang baru, Israel yang bertobat, Israel yang meninggalkan kehidupan yang lama, yang dihidupkan kembali oleh Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang disaksikan oleh Yehezkiel dan apa yang dibuat oleh Yehezkiel seperti yang Allah katakan. Israel yang tadinya sudah mati, bangkit dari kematian dan hidup. Kehidupan itu karena Allah hadir dan memberikan nafas penciptaan itu. Ketika Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah, dan dia memberikan nafas rohnya, dan manusia itu hidup. Ayat 11 dan 12, hai anak manusia, tulang-tulang itu adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka mengatakan, ini Israel mengeluh, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang, kebanggaan mereka. Siapa mereka? Itu sudah hilang, sudah tidak ada apa-apa lagi. Tulang-tulang kami kecapean secara fisik, mereka sudah tidak kuat lagi. Kami akan hilang lenyap. Sehingga Yehezkiel di ayat 12 dikatakan, oleh sebab itu bernubuatlah, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku. Dari dalamnya aku akan membawa kamu keluar. Janji Tuhan bahwa ada waktu Tuhan mereka akan keluar dari penjajahan Babylon. Penjelasan ini penting bagi kita semua, supaya kita mengenal siapa Allah yang kita percaya, yang kita sembah dalam Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan memberikan kehidupan bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, yang sanggup memberikan kehidupan dalam kehidupan kita, karena Dia hidup. Dan apa yang dinubuatkan oleh Yehezkiel tentang kehidupan orang-orang Israel di Babel, mereka kembali, baik kerajaan Israel juga Yehuda, mereka kembali lagi menjadi bangsa yang utuh, seperti tulang-tulang yang tadi terpisah itu, dia bangkit dan dia kembali menjadi utuh, menjadi umat pilihan Allah, menjadi anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kuasa Allah sehingga raja Tirus juga Persia yang tadinya mengalahkan Babylon mengizinkan untuk Israel pulang ke tanah air mereka, mengalami kemerdekaan, kebebasan, bukan karena perjuangan mereka, tapi bagaimana Allah mencampur tangan mengalahkan Babylon dan memakai orang-orang lain untuk menyelamatkan umat Israel. Roh Allah itu Dia berkuasa. Roh Allah mengubah dan membaharui setiap kehidupan, keadaan hari ini.
Kalau hari ini kita rasa tidak mungkin, tapi hari ini, di minggu ini, kita mengucap syukur kalau Presiden bilang, dinyatakan buka masker, anak-anak boleh sekolah. Bapak Ibu, itu kita mengalami, anak-anak mengalami kehidupan selama pandemik ini. Anak-anak stres dan mereka mati. Coba suruh mereka tulis, tulisannya sudah tidak karu-karuan karena tidak pernah pegang pensil dan bolpen. Inilah anugerah Tuhan. Kadang kita lupa ya, waktu masa pandemik, tapi begitu hilang kita tidak bersyukur. Itu bagaimana? Kita ini seperti orang-orang di Babylon yang sedang disuruh pulang kembali. Itu karena rahmat Tuhan hari ini yang kita alami. Kita bersyukur kita bisa melewati itu. Tidak ada orang yang bisa melakukan itu, melewati itu tanpa Tuhan. Tuhan memakai keadaan untuk mengajar kita, supaya kita mengenal kuasa roh itu. Hidup bergantung kepada roh, hidup dipimpin oleh roh. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hari ini orang tidak hidup bergantung kepada roh, orang hidup bergantung kepada signal. Nanti perhatikan HP, signal ini kalau seturung sudah potensi yang naik. Tapi kalau roh tidak apa-apa, tom bikin dosa saja, Tuhan telah tahu, Tuhan nanti lama datangmu. Main terus. Rahmat Tuhan, roh Tuhan harus tinggal dalam kita. Kalau Tuhan menarik rohnya, keadaan kita sama dengan orang Israel. Kita akan mengalami kekeringan rohani. Hidup kita kering, bahkan seperti debu dan akan hancur mati sia-sia. Mari kita hargai rahmat Tuhan dengan hidup dipimpin oleh rohnya. Minggu lalu pembacaan harus dibaptis dalam Kristus, supaya kita ingat bagaimana janji keselamatan. Allah selalu dalam rohnya. Dia memanggil Yehezkel, rohnya Yehezkel diantar untuk melihat penglihatan. Dalam roh itulah Yehezkel memahami rencana Allah, mendengar perintah Allah dengan baik. Tanpa roh kita tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tanpa roh Tuhan kita tidak tahu apa yang kita buat. Kita akan jalan, tapi mungkin jalan di tempat saja. Roh Allah mengubah dan membaharui seluruh kehidupan iman yang telah mati. Kalau hari ini banyak iman yang mati, kita sangat memerlukan roh Allah, seperti kita memerlukan signal dalam telepon kita. Sehingga hidup kita menjadi bermakna. Israel dalam keadaan terjepit, mereka tidak mau mengandalkan Tuhan. Akibatnya mereka harus mengalami pembuangan ke Babel. Kuasa dan kekuatan bangsa-bangsa lain yang kuat yang diharapkan. Dan mereka meragukan kekuasaan Tuhan, meremehkan kekuasaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang kita pelajari dari pembacaan di hari ini tentang Yehezkel pasal 33? Sikap bangsa Israel yang meragukan, bahkan meremehkan kuasa Allah. Sikap itu juga ada dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, padahal Tuhan melengkapi kita dengan rohnya, sehingga ada semangat baru. Segala sesuatu kita hidup tidak dikuasai oleh dosa dan iblis, tapi hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam keadaan terjepit dan mengalami jalan buntu, marilah kita minta pertolongan Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kekuatan di luar Tuhan. Ya, kalau saya ke dukun, ya kalau saya punya uang banyak, ya kalau saya mencuri, ya kalau saya korupsi, Tuhan telah lihat, saya pasti bisa melakukan apa saja, saya pasti bisa sehat, saya pasti bisa berhasil. Ya pasti seperti itu. Menjadi persoalan apakah kita selamat atau tidak. Kita lebih mengandalkan kemampuan kita manusia, popularitas kita, kekuasaan, kedudukan, status kita. Tapi kita tidak mengandalkan kekuasaan Tuhan.
Dan inilah yang terjadi. Ada banyak orang Kristen yang imannya merosot, bagaikan tulang-tulang yang berserakan dan sudah amat kering. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini bukan dialami oleh kehidupan pribadi, rumah tangga, jemaat, bahkan gereja hari ini, pemerintah hari ini. Kalau roh Allah tidak ada dalam kita, kalau kita tidak mau memberikan diri kita dipimpin roh Allah, maka kita akan mengalami kehancuran, maka kita akan mengalami kekeringan. Akibatnya, kematian, bencana, segala penderitaan akan terus datang untuk mengajarkan kita supaya kita kembali menghargai, menghormati Tuhan yang kita sembah. Berita Nabi Yehezkiel menuntun kita mengenal kuasa roh Allah yang kudus itu. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Kuasanya kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Itu TikTok yang hari ini lagi viral. Persoalan apakah kita percaya atau tidak bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus yang tidak berubah itu, apakah kita berubah? Tuhan tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau kita tidak percaya kepada kekuasaan Allah di dalam Yesus Kristus, maka itu akan melemahkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bukan masalah bisa atau tidak, tapi masalah percaya atau tidak dengan iman kita. Persoalan hari ini, percaya atau tidak bahwa Yesus hidup. Semua orang yang datang kepada Yesus dalam pelayanannya, Yesus tidak tawar seperti tukang obat. Tapi Yesus bilang, percayakah engkau? Pergilah karena imanmu menyelamatkan engkau. Jadi bukan masalah bisa atau tidak. Anak-anak Tuhan, orang Kristen hari ini percaya atau tidak. Ketika kita tidak percaya, kuasa Tuhan dalam kita, roh yang diberikan kepada kita itu semakin lemah. Tapi ketika kita percaya, masalah apapun kita dapat kuat. Dan rohnya itu akan luar biasa. Jangan meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya kita, apapun yang kita alami. Karena roh itu mampu mengubah segalanya. Roh itu mampu membuat kita memiliki arti hidup yang tadi semangat yang patah, yang tidak percaya lagi. Kalau roh itu ada pada kita, kita punya motivasi, semangat. Seperti Yehezkiel, dia punya visi, lihat ke yang jauh. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia hidup melihat pergumulan dan dia minta Tuhan menjawab supaya semua orang hidup. Menjadi persoalan apakah hari ini para pemimpin kita berpikir seperti Yehezkiel yang punya pandangan seorang pemimpin yang memiliki kepemimpinan secara visioner. Tidak untuk dirinya sendiri, dia melihat jauh ke depan, dia menyurahkan kebenaran, dia membangkitkan dari yang putus asa, yang kering, dia memberikan hidup. Ya, di Papua kaya, tapi kita tetap hidup di atas penderitaan. Itu menjadi pertanyaan besar hari ini. Apakah kita dipimpin oleh roh atau tidak? Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, firman Tuhan hari ini luar biasa bagi kita. Tugas utama kita adalah memberitakan Injil Kristus dimanapun kita berada. Jangan putus asa, adapun banyak masalah. Tapi kita punya pengharapan. Gereja ini nama pengharapan. Warga jemaat semua punya pengharapan. Jangan ada yang hidup dalam kekeringan iman. Tugas Nabi Yehezkiel
Atas nama Tuhan Allah, Dia menumbuhkan urat dan daging dan tulang-tulang yang kering itu menjadi manusia dan memberikan nafas hidup kepada mereka. Hari ini, mari kita dalam kehidupan kita, seperti Yehezkiel, kita diutus untuk memberi pengharapan dalam tugas kerja karya kita dimanapun kita berada. Dan disitulah Roh Kudus akan bebas memampukan kita untuk berkarya. Dan banyak jiwa yang diselamatkan. Dengan cara inilah kita mau menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, itu tidak pernah berubah. Dia Allah yang hidup, yang telah menghidupkan saya dan saudara. Dan kita akan menghidupkan semua ini. Apakah kita menjadi gereja hari ini benar-benar mengandalkan Tuhan? Dalam keadaan hari ini, apakah kita peka mendengarkan suara Tuhan seperti Yehezkiel? Tuhan dalam rohnya bilang, kau pergi dan lihat. Hanya orang-orang yang hidup dekat dengan roh, dia peka untuk mendengarkan maksud Tuhan. Hatinya, telinganya, matanya dapat melihat maksud Tuhan. Iman kita dan iman gereja hari ini harus hidup dan bermanfaat untuk menghidupkan kehidupan yang mati di tengah-tengah kita. Dengan cara apa? Menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat terakhir dari bagian ini dikatakan, aku akan memberikan rohku ke dalammu, janji Tuhan. Sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan yang mengatakannya dan membuat demikian firman Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Allah yang hidup, yang menghidupkan kita. Tuhan Allah dalam Yesus Kristus tidak pernah membiarkan kita dan gerejanya mati bagaikan tulang-tulang yang kering. Sekali lagi, Tuhan Yesus yang kita sembah tidak pernah akan membiarkan keluarga kita, pribadi kita, anak-anak kita, persekutuan kita, gereja kita hidup dalam keadaan yang kering seperti tulang-tulang kering. Karena kasih Tuhan itu, Dia mau mati untuk saya dan saudara. Dia tidak akan pernah membiarkan kita bagaikan tulang-tulang yang kering. Dia memerlukan setiap kita mendengarkan firman Tuhan untuk pergi dan melakukan, memberikan hidup lewat pekerjaan panggilan tugas kita, selagi Tuhan mengizinkan waktu itu kepada kita. Bagaimana agar kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus, bertobat dan meninggalkan kehidupan yang lama, beri diri dipimpin, supaya kita dipakai Tuhan seperti Yehezkiel, memberikan pengharapan, memberikan keselamatan, dan banyak jiwa yang diselamatkan. Roh Tuhan akan kelihatan berkarya, berdampak dalam kehidupan dan pelayanan kita yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami berterima kasih kepadamu, Engkaulah Allah yang hidup, yang berkuasa di sorga dan di bumi. Dan kami bersyukur karena Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami kuat menjalani hari-hari hidup kami. Ada banyak hal yang sudah kami lakukan. Firman-Mu membuka hati kami, supaya kami lebih mengasihi Engkau Tuhan. Dalam segala hal Engkau ada bagi kami. Berkati semua kami, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, hidup dan pergumulan kami, keluarga kami, pelayanan kami, kerja kami, usaha kami, tantangan dan pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati bahwa Engkau ada. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dalam segala pergumulan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Rarawi dalam keadaan sakit, tapi sedang adalah masa pemulihan. Tuhan Yesus sayang dan berkati. Istri dari Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Watopa, Tuhan Yesus sayang dan berkati. Kami berdoa untuk semua jemaat kami yang ada di Wik-Wik. Tuhan sayang dan berkati. Warga jemaat kami dalam tugas panggilan mereka, pekerjaan mereka hari-hari kami taruh ke dalam tangan Tuhan.
Anak-anak kami dalam pendidikan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus sayang dan berkati. Program majelis jemaat dalam pembangunan, panitia pembangunan yang akan dibentuk kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih ya Tuhan, gerejamu yang terus menyuarakan suara kenabian. Tuhan Yesus sayang dan berkati, supaya hamba-hambamu, baik pendeta, majelis jemaat, penatua dan syamaz, guru-guru sekolah minggu, para pengajar, juga setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang bekerja dalam pemerintahan di mana saja, Tuhan pakai mereka untuk melayani Tuhan, untuk menyatakan bahwa ada kuasa Tuhan dalam diri mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah. Tuhan Yesus sayang dan berkati. Terima kasih ya Bapa di sorga. Seluruh majelis jemaat yang berpikat pada saat ini, Wiklufkam dan Singers, juga kami semua, biarlah Tuhan Engkau memberkati kami. Kami akan pulang, tapi kami percaya berkat dan rahmat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk orang-orang kami kasihi, janda duda, anak yatim piatu, mereka yang ada dalam pergumulan, mereka yang sakit berkepanjangan, mereka yang ada di rumah sakit, para lansia, pensiunan, Tuhan kasih penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga, ampuni semua salah dan dosa kami. Biarlah hidup kami dibaharui dan dipimpin terus oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kami semua. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ada aksi 5 menit yang akan diberikan. Yang belum, silakan. Kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 190 ayat 1 dan ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri. Dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera.
Atas nama Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Shalom.